Hai guys, sudah bersama Dervi. Akhirnya tim kuasa hukum Pak Jokowi konferensi pers. Bersamaan dengan itu, ternyata ada menggugat lagi Pak Jokowi. Nah ini mana? Masuk perangkap ini. Siap-siap aja ditangkap ini. Kita bahas nih dia. Periksa. Digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada Pak Jokowi ijazah aslinya tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Nah itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Langsung Mbak wajib tunjukkan. Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Bentar ya. Itu untuk siapa? Kaum yang masih berseliweran di channel ini untuk bilang, ya kalau gitu buktikan saja. Enggak. Dengerin nih. Sini. Pasal kamu dengerin nih. Bagi aku, Pak Jokowi, tolong jangan tampilkan sedikit pun ijazah apa-apa. Kedepannya, jangan tampilkan supaya apa? Mereka ya kalian ini terus menderita kalian terus. Aku suka banget ini. Kalau pembahasan ijazah, aku suka banget. Karena posisi Pak Jokowi ini, ya gue ini nggak harus menunjukkan. Kecuali betul. Ini sama kayak Pak Jokowi mau mendaftarkan menjadi kepala daerah. Kan ada syaratnya kan, minimal harus tamatan ini, minimal harus tamatan ini. Dan dia harus menampilkan ijazahnya dia. Sama halnya kalau kita misalnya masuk ke daerah jalan raya yang sudah ada aturannya, misalnya ini nggak boleh masuk ganjil genap, dan kamu melanggar, dan kamu tetap masuk, nggak harus melanggar lah, kamu tetap masuk. Entah kamu nggak tahu atau tahu, kamu tetap lewat jalan itu. Tidak, kamu di stopin oleh polisi. Dan mau nggak mau, kamu wajib nunjukin SIM-mu kepada dia, SNK kamu kepada dia, wajib hukumnya. Karena walaupun kamu nggak tahu, tapi kamu sudah masuk wilayah itu. Ya, sama halnya dengan posisi Pak Jokowi. Tapi ketika kalian minta menggedor-gedor terus atau memohon-mohon ngasih sesajen, tolong Pak Jokowi, tolong sampaikan, tampilkan ijazahmu. Aku sebagai pendukung Pak Jokowi bilang, Pak Jokowi jangan mau Pak Jokowi, biar mereka menderita sampai akhir hayat mereka. Kejam kan, kejam, tapi itu aku suka di situ. Enak aja mereka keluar ijazah palsu, tapi Pak Jokowi harus membuktikan. Otak-otaknya wabah, sama anak Ateng udah kebalik otaknya. Akibat apa? Kalah pilpres. Nah inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi, kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi, kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan.
itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun, ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Jadi kami lihat kalau setelah kami pelajari 2 tahun terakhir, karena ini kasus sudah 2 tahun. Oke, siapakah yang masuk perangkap? Tiba-tiba masuk perangkap, guys. Kita akan saksikan, ini dia. Dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tidak beres, ada giumnya kan, yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Lah kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus? Ya, oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya harus mendaftarkan di Surakarta? Hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah kebetulan wilayah hukum pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA 6. Kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini. Jadi gugatan ini berbeda. Terus kalau nanti ada yang mengatakan bis en idem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat, siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres. Nah, secara teknis pasal-pasal berapa silakan ini. Ya itu istilah aja Bapak. Bapak ngakunya dari UGM. Itu istilah aja. Yang penting kayak gini. Ada orang pernah menggugat dan gugatannya nggak dikabulkan. Istilahnya itu kalah, itu aja. Yang ini menang. Mau main istilah-istilah aja kau baper kali kau. Nggak sampai otak membahas itu. Sampaikan. Ya, terima kasih. Ini namanya, saya kenalkan dulu, ini namanya Andika, ya, lengkapnya Andika Dian Prasetyo. Andika Dian Prasetyo alumni UII, terus ini Ridho alumni UMS, terus ini Mustafa alumni Sumsa, ini Abdul Rahman UMS, ini alumni Universitas Negeri Surakarta, ini alumni Universitas Negeri Surakarta, ini UMS, ini lulusan UNS, ya. Tipu UGM, kenapa harus pakai tipu? Karena UGM itu sangat disayang. Ini pertanyaan bagus. Saya masih ingat mereka pernah memecat namanya Ipong S. Azhar, dosen visipol, hanya karena disertasinya menjiplak sepertiga itu karya mahasiswanya, namanya Jenggawah Siriaria, dijadikan disertasi, dia dipecat. Kemudian Profesor Dr. Anggito Abimanyu, ya, itu pernah disuruh menyerahkan gelar profesornya hanya gara-gara nulis opini di Kompas, ternyata itu karya sekretarisnya. Bayangkan betapa mulianya UGM. Saya pantas mengatakan mulia karena saya pernah daftar UGM keterima. Saya lebih pintar dari Pak Jokowi. Tahun 85 saya keterima UGM jurusan studi ekonomi pembangunan dan UNS. Passion saya hukum, makanya saya ngambil di Fakultas Hukum.
Itu cuma omongan Bapak doang. Bapak lebih pintar daripada Jokowi. Buktinya adalah Pak Jokowi yang Bapak dulu nggak pintar jadi presiden. Bapak jadi apa? Penggugat doang. Nganggur, Pak. Butuh kerjaan, Pak. Atau Bapak dapat iming-iming berapa dengan menggugat ini, Pak? Bapak itu jadi tumbal, Pak. Suruh Rocky Gerung. Suruh Pilih Harun. Suruh Roy Suryo. Mereka yang menggugat. Banget jadi orang. Bapak itu jadi tumbal doang nih. Aku pinter, tapi jadi tumbal di aja. Siap-siap aja loh jadi Babang Tri jilid kedua. Aku pinter loh dia, tapi gak sadar dia jadi tumbal. Dia ngelaporkan ini, siap-siap aja. Laporkan balik. Jadi itu ya pertanyaannya. Biar yang jawab ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan Pak Taufik. Kaitannya dengan klarifikasi, kita sebenarnya sudah mencermati hal ini kan sebenarnya sudah lama. Kebetulan saya sendiri adalah kami ada sebagian dari pengacara tipu UGM ini juga pernah mendampingi Gus Nur dan Bambang Tri dalam perkara pidana. Di situ adalah muatannya Bambang Tri dan Gus Nur itu kan dituduh untuk menyebarkan kabar bohong, yang mana mereka ini mempertanyakan ijazahnya Jokowi. Nah, dalam persidangan itu seperti teman-teman media ketahui, kita tidak pernah melihat adanya ijazah Jokowi asli. Itu Diperlihatkan. Aduh, silahkan gugat dengan materi yang sama di tempat yang lain, silahkan, monggo. Tapi selama hakim nggak nyuruh hadirkan ijazah Jokowi nggak akan ngasih. Jokowi cukup hanya silakan tolong teman-teman saya, teman-teman alma mater saya, atau dosen saya, silakan datang untuk mengklarifikasi. Udah itu aja. Mereka tetap pengen ijazah Jokowi dihadirkan. Kalau enggak mereka menderita adalah kosono. Mampus lah situ. Kenapa? Sakit ya? 10 tahun sama Pak Jokowi ya? Sakit ya? Mampus. Thank you guys. Bye-bye.